subuh yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada subuh hari ini kembali kita dengan limpahan rahmat Allah, dengan nikmat kesehatan jasmani, sehingga kita dapat hadir di masjid ini untuk melaksanakan kegiatan ibadah kita kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan salat fardu subuh berjamaah yang alhamdulillah telah kita laksanakan. Kemudian setelah itu kita akan gunakan lagi waktu sedikit untuk kita melanjutkan pengajian kita yang telah lalu. Kemudian kepada kita semua yang belum berniat i'tikaf sambil duduk mengikuti pengajian, mari kita berniat i'tikaf. Dengan lafaz niatnya, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Saja aku beriktikaf di ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Maka duduknya kita sambil kita menuntut ilmu, sambil kita beriktikaf lagi. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa bi'ulumi fid dharain amin. Wa khamisuha dukhulu waqtin lidaimi hadasin. Yang kelimanya daripada syarat sah wudu. Yang masih kita berbicara dalam wudu. Yang kelimanya dari syarat wudu, duhul waqtin lidaimi hadasin, masuk waktu bagi orang yang senantiasa berhadas. Orang yang senantiasa berhadas itu seperti kasalisin, orang yang kancing menitis, terus menitis, hari dalam 2 menit, semenit tidak terasa lagi menitis. Wajibkah dia salat? Wajib, ya. Namun dia berwudunya itu setelah masuk waktu atau menyangka waktu sudah masuk waktu, lalu sahur lah, atau sangkaannya lah banyak atau 75% sudah menyangka waktu sudah masuk. Kalau yakin itu lebih bagus lagi, ya. Ya, yakin waktu sudah masuk. Kalau belum masuk waktu, belum sah lagi, ya. Kasanisin, seperti orang yang salisil baul, kencing menitis. Demikian juga buah salisil, senantiasa buang angin. Hari 2 menit, semenit 2 menit ada buang angin. Keringkan kita sembahyang 2 menit selesai. Nah, sedangkan dia ada terus pekantur udah terasa lagi. Nah, orang ini juga, ya, wajibnya dia berwudu setelah masuk waktu salat, ya. Wa mustahabatin, dan orang ini mustahaban perempuan yang terkena penyakit istihadah, yaitu senantiasa darah turun dari rahimnya di luar masa haid. Haid itu sekurang-kurangnya masanya 24 jam. Sehari semalaman sekurang-kurang masa haid seorang perempuan. Sebanyak-banyaknya 15 hari, 15 malam. Ya. Maka apabila ada seseorang perempuan lah keluar darah dari rahimnya
kurang daripada 1 hari 1 malam, berarti itu bukan haid tapi penyakit istihadah. Ya, umpama orang ini datanglah pagi jam 6, disangkanya haid. Nah, sampai jam 6 sore hilang, ada lagi kering sudah apa semuanya. Nah, maka dia tadi zuhur tidak salat, asar tidak salat karena ia menyangka haid. Ternyata lepas jam 6 sore itu ada lagi apa semuanya. Nah, itu bukan haid, penyakit ngaranna. Maka kalau penyakit nang zuhur tadi tertinggal, nang asar tinggal wajib diqadha karena itu penyakit. Beda dengan haid. Kalau haid haram maka tak salat orang yang haid. Ya, apa sih? Tapi kalau misalnya cukup 24 jam, nah, itu sudah dikatakan haid. Jadi kalau 2-3 hari apa semuanya, ya, yang umumnya berapa? 1 minggu. Kalau ada lagi seorang perempuan 15 hari sudah ada bemendak, terus, nah kebiasaannya berapa? 1 minggu, paling lama 8 hari. Yang ini setengah bulan udah berhenti, maka itu namanya nang dihitung haid, nang kebiasaan aja. Nang 8 hari ya kebiasaan. Ya, orang biasa 15 hari ya 15 hari. Kebiasaan pada itu aja, lebihnya itu istihadah. Maka dia wajib mandi, wajib salat. Nah, peraturannya inilah nih. Ya, ada seorang perempuan pernah datang ke rumah 2 bulan sudah tidak berhenti Pak ya. Gimana Pak? Ibu kata saya hitung tanggal berapa biasanya haid dan berapa yang sudah itu berapa kebiasaan. Hitung lapas itu kebiasaan tanggal ini, kemudian 8 hari misalnya sebanyak-banyaknya, kadang 6 misalnya. Nah, hitung telah 8. Setelah itu ibu mandi, ibu salat biasa. Cuma peraturannya, nah ini peraturan wudunya yang kita bahas. Ya, nah, jadi orang yang yang kena selisil baut, kancing nitis, senantiasa buang angin, orang istihadah, maka dia wajib salat. Cuman sahnya berwudu setelah masuk waktu. Wa yushtaratu lahu aidan zanna duhuli, dan disyaratkan pula baginya tuh menyangka masuknya waktu. Kalau tidak yakin, sangkaannya kuat sudah waktu sudah masuk. Fala yatawallahu, maka ia tidak sah berwudu. Ya. Kal mutayammimi, seperti tayamum, sama halnya orang. Li fardhi, untuk salat fardu, au naflin muaqqatin, atau sunat yang berwaktu, qabla waqti fi'lihi, sebelum waktu memperbuatnya. Ya, kalau salat fardu tentu waktu zuhur setelah gelincir matahari baru dia wudu. Waktu asar juga setelah masuk asar. Nah, setiap itu sama dengan orang tayamum. Ya, nah, orang tayamum itu juga masuk waktu. Nah, kalau yang fardu, kalau yang sunat, ya waktunya au naflin muaqqatin, waktu yang disunatkan. Ada sembahyang sunat yang berwaktu, ya. Pada waktunya. Kalau sumpaini, seperti sembahyang gerhana, baik gerhana bulan, gerhana matahari, ia nggak sembahyang. Sahnya berwudu setelah terjadi gerhana. Itu setelah terjadi gerhana. Ya. Ya, sembahyang Id setelah masuk waktu, sembahyang Id bila masuk waktunya terbit matahari.
Ya, apa semuanya. Kemudian apa lagi misalnya? Wali salati janazatin, untuk salat mayit tidak sah kalau qablal ghusli mayitnya belum dimandi. Kan masuknya waktu salat mayit itu setelah mayitnya itu dimandi. Mun mayitnya belum dimandi belum sah. Baik itu sembahyang hadir atau sembahyang gaib. Ada kawan atau saudara keluarga mati dirangat, ya kita kan bisa ke sana dirangat. Nah, bagaimana nih? Ya, kita hendak melaksanakan salat gaib, tanya dulu orang sana, sudahlah dimandi mayitnya? Belum? Ya. Tidak sah. Nah, kalau sudah dimandikan, sudah boleh. Nah, itu yang salat gaib. Sama aja yang hadir. Kalau mayit itu belum dimandikan, belum sah disalatkan. Nah, jadi orang yang hendak menyembahyangkan mayit sementara dia karena penyakit kencing menitis, ianya berwudu setelah mayit dimandikan. Oh, sudah selesai mayit dimandikan, baru masuk waktu salat mayit setelah mayit dimandikan. Belum dimandikan, belum lagi. Ya, ini orang yang senantiasa ketut gitu juga. Ya. Nah, kalau sudah dia sudah apa tadi? Sudah berwudu, sudah apa? Keluar sedang salat, keluar lah menitis, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Oh, sedang salat, buang angin, tidak apa-apa. Sah aja salatnya, apa semuanya. Karena dia adalah orang yang dalam 2 menit kedada kadikan keluar angin, tidak terasa keluar terasa angin. Nitis kencing itu juga lah, nitis apa semuanya. Sedang salat, nitis apa lagi di masalah. Ya, itu yang kena selisih bawah. Istiadah itu juga perempuan yang terkena darah penyakit, sedang salat keluar tidak apa-apa sah. Ya, cuma ada aturannya nanti lagi ya. Wa tahiyatin qabla dukhulil masjid. Nah, ini kalau sekiranya dan hendak melaksanakan sembahyang tahiyatul masjid, tidak sah ya kalau belum masuk ke masjid. Kalau di masjid di dalamnya tempat wudu, mungkin tadi di luar tempat wudu. Kali kalau hendak masuk ke masjid orang yang istiadah, nah dia berwudu di luar atau langsung masuk ke dalam nih, langsung salat. Di waktu salat keluar air kencing nitisnya, nah itu tidak apa-apa. Ya, jangan menipis ke sajadah, itu lain lagi bicaranya. Ya. Walir rawatibil mutaakhirati qabla fi'lil fardhi, tidak sah juga kalau orang ini sudah ya, kalau orang yang sunat rawatib itu melakukannya sebelum memperbuat yang fardu, ini juga ya rawatib wala yatawaddu qabla fi'lil fardhi ya. Dan ia tidak sah berwudu sebelum memperbuat yang fardu li ajri rawatibi, karena salat rawatib. Tapi untuk salat fardu biasanya kalau dia tidak batal, bolehlah melaksanakan salat rawatib, boleh ya rawatib yang mutakhir ya. Dengan lah niatnya, nanti ada lagi niatnya khusus, beda juga niatnya. Walazima wudu'ani aw tayammumani ala khatibin daimil hadas. Wajib 2 kali wudu, atau 2 kali tayammum, mulai terselisih atas khatib yang senantiasa berhadas. Khatib itu kan asli baul, maka ya 2 kali wudu, untuk khutbah sekali, untuk sembahyang Jumat sekali, barang. Nah ya, repotnya
Dan wudu itu bukan hanya 3 wudu. Sebelum wudu kan wajib dibersihkan. Nah, setelah dibersihkan dibelut, dibungkus, ya, disumbat supaya tidak keluar najis. Ya, nah itu. Ya, wali walazima wudu'ani au tayammumani, wajib 2 kali berwudu atau 2 kali tayammum atas khatib yang senantiasa berhadas. Ahaduma lil khutbataini, yang satu di antara keduanya untuk 2 khutbah, wal akharu ba'dahuma li salati jumatin, yang lainnya sesudah 2 khutbah li salati jumatin, untuk salat Jumat. Nah, wa yakfi wahidun lahuma li ghairihi, iyalah ya. Dan mempadai cukuplah 1 kali berwudu untuk kedua khutbah dan untuk salat li ghairi, bagi orang yang bukan selisil baul, orang yang sehat. Ya, apa sebenarnya? Ya, bukan orang yang senantiasa berhadas, yaitu orang yang sehat. Ya, as-salim itu orang yang sehat. Wa yajibu, nah ini sudah peraturannya. Wa yajibu alaihi wa al-wudu li kulli fardin, wajib atasnya orang yang selisil baul tadi berwudu tiap-tiap fardu. Sekali sembahyang maghrib berwudu, karena ada sembahyang isya wajib lagi berwudu. Nah, sembahyang zuhur berwudu, karena tidak batal ya apa semuanya. Nah, yang lain kan tidak melanggar kebatalan yang lain, tidak ada misalnya. Ya, cuma itu aja. Ya, nah, selisih wajib lagi berwudu. Ya, anak sembahyang yang berikutnya. Kata yang seperti tayamum. Wa kadza ghaslu farjin. Demikian juga membasuh parat, membasuh kemaluan tadi wajib tiap-tiap waktu. Jadi kalau Anda berwudu, bersihkan dulu. Ya, dibasuh, dicuci, setelah itu dibungkus, takut nanti jatuh ke tempat sembahyang, takut nanti terkena pakaian. Kalau terkena pakaian najis tidak sah. Itu tidak sahnya karena pakaian kena najis. Tapi kalau pembelutnya kan apa-apa. Nah, wajib kalau seorang perempuan wajib disumbat dengan kapas. Kemudian lagi ya, wa ibdalul qadnati allati bifam, dan mengganti kapas yang ditutupkan ya, di muaranya itu. Wal asal, dan membelutnya, ganti pembelut juga. Wa illam tazul an madhi, walaupun kapas penyumbat pembelut tidak ada berubah, tidak bergeser daripada asalnya, tetap wajib diganti. Jadi ada kapas wudu maghrib, bercuci, masuk waktu dah bersihkan, pas bersihkan disumbat, dibelut, hanya wudu. Lepas wudu langsung salat sampai masuk ke rumah. Wudu, lepas ke rumah wudu, langsung pakai pakaian penutup aurat, langsung salat. Kalau nanti aja lah salat dulu, aku sudah wudu, udah bisa. Lah santainya harus wajib tuh lepas salat, lepas wudu, langsung salat. Andai kata keluar dalam waktu salat tidak apa-apa. Lah kalau nitis apa dalam waktu salat tidak apa-apa, sah salatnya dan tidak wajib maqdha. Ya. Wa ala nahwi salisin, dan wajib lah seumpama orang yang karena selisil bawah tadi lah,
wa ala nasa mubadiratun bisalat, bersegera dengan salat. Ya, makanya setelah masuk waktu untuk yang senantiasa kantut dari itu kadang-kadang perlu bersumbat-sumbat lagi kantut yang bersumbat tadi basuh tadi itu orang yang selesil baul, orang yang istiadah bekantut kada perlu dibasuh sebab kalian bekantut dibasuh enggak ya, enggak wajib, makruh bahkan dia bekantut cuci makruh kecuali bekantut yang besar itu lain lagi. Bekantut besar itu kada bekantut ada pun sirit ya, apa semuanya itu wajib dibasuh ya. Ya. Mana sebekantut basuh itu makruh semuanya ya, dan buang anginnya. Palau akharal ya tadi pertama, jadilah setelah berwudu pasang pakaian, kalau ibu pasang telapong apa semuanya langsung salat. Nah, setelah salat ya, dalam salat ya keluar apa kada apa-apa. Kaina hendak salat maghrib tadi, salat isya lah. Untuk salat ba'diyah maghrib kenapa untuk itu bisa apa semuanya untuk apa? Karena itu salat sunat apa semuanya lah. Nah, cuman yang sah tuh untuk satu kali salat fardu sekali berwudu. Kalau untuk salat sunat ya ini kenapa? Kadang ada wudu ulang salat sunat ba'diyah enggak. Dengan wudu tadi bisa untuk salat fardu aja sekali. Nah setelah kita nanti masuk isya ganti lagi masuk isya, pembalutnya buang, dicuci, kemudian disumbat lagi, baru lagi lah dibalut, baru wudu, baru salat lagi. Setiap waktu macam itu lah. Setiap waktu yang senantiasa lah selisil baul tadi. Biasanya orang lapas operasi apa kadang-kadang bisa kan tidak terasa. Ada dulu orang yang kada belajar Pak, kada bertanya ada sudah 2-3 tahun lapas operasi kan sembahyang lagi 3 tahun dalam lapas operasi kada sembahyang. Kenapa? Banyak menitis terus kancing menitis 3 tahun kada sembahyang, kan ingat lagi bicaannya 3 tahun apa itu karena tidak belajar, karena wajib sembahyang ya. Anaknya beranggapan menitis apa nih karena sah sembahyang, inilah tidak ditanyakan lah berapa lah 3 tahun baru sembahyang ya. Falau akhara limaslahatiha, kalau dia melambatkan menunda karena ada kemaslahatannya lah ya. Kalau dia menunda lah karena ada kemaslahatan ya, seperti apa? Kan izari jamaati, seperti menunggu jamaah. Dia lapas wudu langsung ke masjid, pergi ke masjid. Di masjid ini belum didirikan lagi salat jamaah, baru orang lapas azan, tentunya dia salat qabliyah, duduk lagi nunggu nih sembahyang berjamaah, nunggu jamaah nih. Nah, jamaah belum didirikan, nunggu jamaah. Nah keluar kada apa-apa, karena ya nunggu jamaah. Nak selesai bawah ya, waktu menitis juga ya, karena menunggu jamaah tadi lah. Jumatin atau salat Jumat yang selesai salat Jumat tentu wudu di rumah dahulu. Setelah wudu di rumah baru bungkus baik-baik apa sih. Pergi ke masjid, dengarkan khutbah dulu. Memangnya setelah azan pertama baru wudu orang tadi, karena setelah azan pertama baru masuk waktu. Azan pertama itu masuk waktu sudah. Nah baru dia akan wudu. Setelah wudu selesai, pergilah ke masjid. Sampai ke masjid, orang masih khutbah lagi. Nah, nunggu salat Jumat tidak apa-apa, boleh. Nang selesai bau tadi. Walaupun ya keluar apa semuanya, apa boleh. Ya. Wajib akhara an awalil waktu, meskipun tertunda dari awal waktu. Wa kadza
zahabin ila masjidin lam yadur, dan seperti pergi ke masjid, lam yadur, tidak memudaratkan akan dia. Tadi kan asal perintah setelah berwudu langsung salat, tapi salat ke masjid tentu berjalan di masjid. Ada 100 meter rumahnya dari masjid, yang jalan ke masjid. Ya, tapi nya tadi wudu sudah masuk zuhur, ini umpama zuhur. Zuhur masuk begitu orang azan, ya langsung wudu, wudu. Setelah wudu, apa bersihkannya wudu, setelah itu kan pasang pakaian, pergilah ya kan masjid untuk salat zuhur. Waktu berjalan ke masjid tadi, nuju tadi, ada keluar kacing netis bang apa semuanya, ada apa lagi? Iya, harus sembahyang. Amun sampai ke masjid itu pulang dibuka, buka pulang dibuka, ya, ada paruh lagi itu dibuka apa sampai ke masjid keluar netis bukar lagi. Tidak, sudah itu cukup. Ya, keluar waktu salat kada apa-apa semuanya. Ya, bahkan orang yang selesai buat macam itu jadi imam, kita yang salim ikut boleh ya? Sah katanya ikut. Karena orang itu kan kena penyakit. Ya ada kemudahan. Nah, cuman niatnya wudu lain. Niatnya bukan niat dalam hati itu saja aku bersuci daripada hadas. Tidak sah. Karena hadasnya tidak suci, keluar harus. Ya benar. Nawaitul wudu'a listibahati salatil mafruḍah. Ya, sedikit. Bahasa kita saja aku berwudu untuk menunaikan salat yang difardukan. Itu sedikit. Nah, dalam hatinya saja aku berwudu bukan mengangkatkan hadas, bukan bersuci. Kalau saja aku bersuci daripada hadas belum sah, karena hadasnya tidak suci. Saja aku mengangkatkan hadas kecil tidak sah karena hadasnya tidak terangkat. Tetap ya. Nah, jadi niatnya itu, umpama bahasa kitanya arti saja aku berwudu untuk mengharuskan salat yang difardukan. Kalau yang sampai saja aku berwudu untuk mengharuskan salat, itu belum boleh salat fardu, salat sunat aja boleh. Makanya ada tambahan salat yang difardukan atau salat fardu, boleh sekali salat fardu, sekali wudu. Tapi kalau wudunya umpama nawaitul wudu'a listibahatis salat, saja aku wudu untuk menunaikan salat. Salat sunat aja boleh, salat fardu ada boleh belum? Maka tambah wudunya saja aku wudu untuk menunaikan salat yang difardukan. Niat orang yang kena senantiasa berhadas. Kalau orang salim, orang yang sehat banyak macamnya. Lah nanti sini ada ya. Habislah syarat. Sama berwudu tadi, ini orang yang istihadah, orang yang senantiasa kentut atau orang selisil baul, kencing nitis, dia wajib setiap kali sembahyang fardu wajib berwudu setiap fardu. Tidak sah untuk sekali wudu 2 kali fardu. Umpama hendak sembahyang maghrib tadi wudu, karena hanya sembahyang isya wudu itu tidak sah. Ya, wajib bukan hanya sekadar berwudu, mencuci alat kemaluannya juga wajib. Tadinya kencing netes, apa semuanya, dan wajib dipelihara, jangan menitiskan akan pakaian. Kalau karena pembalut apa semuanya itu tidak apa-apa. Dimakannya apa semuanya. Kemudian baru berwudu, baru salat. Untuk salat sunat boleh. Asal niatnya itu tadi saja aku berwudu untuk mengharuskan salat yang difardukan, maka salat sunat boleh. Yang itu penyebabnya tidak membatalkan. Tapi bersentuh antara kulit laki-laki dengan perempuan sama orang yang sehat. Kalau upang nang itu juga bebas juga ada. Tentang solusi baul apa semuanya bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram boleh? Tidak, tetap batal.
Apalagi yang membatalkan wudu yang lainnya, batal juga ya. Kalau yang lain lah batal juga. Cuman yang penyakit itunya tidak dianggap batal wudu, tidak pada saya senantiasa, cuman dibolehkan lah, boleh sah salahnya. Nah cuman misalnya kayak ini lagi, aku aja sembahyang amun berdiri kancing netes, amun berduduk ada, berduduk ya itu doang lah. Ada orang amun sembahyang berduduk apa, tapi bila mau berdiri netes, nah ini berduduk aja, ya berduduk dia sembahyangnya apa semuanya. Demikian itu orang yang bakal tahu semua berdirinya bakal tahu semua berduduk pada bapak, duduk aja sembahyang, ya. Ini masuk kita kepada rukun wudu. Sitatun, dan segala fardu wudu atau disebut rukun wudu adalah sitatun, yaitu 6. Ahaduha, yang nomor satunya, nomor 1 niyatul wudu'in, berniat berwudu. Nah, dalam hati saja aku berwudu, sudah sah, nyamannya menjadi wudu. Nah, ketika basuh lah saja terlintas saja maksudnya berwudu sudah sah. Ini orang yang salim ya. Atau ya, jadi nawaitul wudu'a saja berwudu umum sudah ya, sah. Atau niatnya di dalam nawaitu ada al-wudu'i saja menunaikan wudu, sah juga, nyamannya kalau yang siap. Atau misalnya ya, nawaitu ada al-fardhi wudu'in, saja aku menunaikan fardu wudu, iya juga. Nawaitu al-hadasin, saja aku mengangkatkan hadas kecil, li ghairi daimi hadasin, bagi orang yang bukan senantiasa berhadas. Orang yang selesil bawah tadi, bagi kalau orang yang senantiasa berhadas, kada ingkatnya niat netes tak? Ya, kalau tidak ditambah, bolehnya nawaitu wudu'a, tapi tambah. Kalau hanya saja aku berwudu sampai situ aja belum, nang selesai bawah. Nah, dalam hatinya saja aku berwudu untuk mengharuskan salat yang difardukan. Ini khusus untuk orang yang senantiasa berwudu. Nang salim, nang sejahtera tadi banyak. Lah, nawaitu wudu'a lillahi ta'ala, saja aku berwudu karena Allah Ta'ala. Nawaitu ada al-wudu'i, saja aku menunaikan wudu. Nawaitu ada fardhi wudu'in, saja aku menunaikan fardu wudu. Nawaitu raf'a hadasil asghar, saja aku mengangkatkan hadas kecil. Nah, hatta fil wudu'il mujaddadi, sehingga wudu yang pada wudu yang diperbaharui. Sekarang kita kan sudah berwudu. Ini umpamanya sembahyang subuh ini sudah wudu dan tidak batal-batal. Hendak sembahyang duha berwudu lagi. Wudunya itu memperbaharui wudu, karena wudu yang pertama kan belum batal. Lalu kita hendak memperbaharui wudu sama niatnya. Itu maksudnya. Padahal kan sunat aja memperbarui wudu, cuma niatnya sama. Ini yang dimaksudkan. Ya, hatta bil wudu'il mujaddidi, sehingga pada wudu yang dibaharui. Yang ulang. Atau lagi misalnya niatnya nih, awil taharati, niatnya nawaitu taharata anil hadasi, boleh ya. Saja aku bersuci daripada hadas. Tadi saja aku mengangkatkan hadas kecil.
Di bawahnya lagi nawaitu taharata anil hadasil asghari, saja aku bersuci daripada hadas kecil. Atau di bawahnya awil taharati linahwis salati, mimma la yubahliha bil, ya. Atau juga niatnya, ya, apa niatnya? Nawaitu taharata lis-salati, saja aku bersuci untuk salat, boleh. Banyak macamnya. Saja aku bersuci untuk salat, boleh, ya. Mimma la yu'ila bil, daripada barang yang tidak harus melainkan dengan wudu. Atau apa lagi niatnya? Yalah. Awis tibahati muqtatirin ila wudu. Boleh juga nawaitu istibahata, ya, muqtatirin ila wudu, saja aku menunaikan lah yang berhajat kepada wudu. Atau nawaitu istibahata lis-shalah, saja aku melakukan, ya, nawaitu istibahati, ya, muqtatirin ila shalah, saja aku melakukan sesuatu yang berhajat kepada salat, wudu lah, boleh lah, ya. Atau apa lagi? Nawaitu lah, saja pula nawaitu istibahata masil mashab, saja aku melakukan yang muqtatin, nah, ila nawaitu, ya, nawaitu istibahati, ya, masil mashab, saja aku melakukan, ya, sesuatu yang mengharuskan menyentuh Quran. Nah, itu banyak, ya. Cuman walaya tidak sah kalau berniat saja bersuci, situ aja tidak sah. Pemakna wa itu taharata lillahi ta'ala, saja aku bersuci karena Allah Ta'ala, salah utuhnya belum sah. Suci itu banyak macamnya, kan tidak tentukan. Mensuci itu pada lughatnya izaf bersih, nyuci apa sebenarnya. Tapi kalau sudah saja aku bersuci untuk salat, jelas tujuannya untuk nawaitu tahara lis-shalah, jelas berwudu. Nawaitu tahara limashil mashab, saja aku bersuci untuk menyentuh Quran, itu jelas. Tapi nawaitu tahara litiraatil Quran belum sah. Saja aku bersuci untuk baca Quran. Membaca Quran itu kan wudu sah, makanya wudunya tidak sah, ya, itu yang disunatkan. Wala tapi niyatu istibahati mayudahu lahu, tidak membadak, berarti tidak sah niatnya mengharuskan untuk baca Quran, barang yang disunatkan baginya. Niat mengharuskan sesuatu yudahu lahu, yang disunatkan baginya wudu, ka qiraatil Quran, seperti untuk baca Quran. Umpama nawaitu istibahata lah qiraatil Quran, saja aku melakukan yang mengharuskan baca Quran. Orang baca Quran itu ada keunggulan, boleh aja, cuman pahalanya lahir. Kalau kita baca Quran itu 4 macam pahalanya. 4 macam pahala baca Quran. Kata Sayyidina Ali, barang siapa baca Quran dalam salat sunnah, umpama baca Quran dalam salat sunnah, ya, atau salat fardu, setiap satu huruf yang kita baca Quran itu di luar Fatihahnya dulu, pas Fatihah itu lebih lagi, itu satu hurufnya 100 pahala. Baca Al-Quran dalam salat, satu huruf baca ayat, baca ayat dalam baca Quran dalam salat itu satu huruf itu 100 pahala.
Kalau salat duduk salat sunat boleh aja duduk. Aku malas nggak berdiri, aku duduk aja nasihat boleh duduk. Cuman pahala yang ia baca 50 setiap satu huruf. 50 pahala satu huruf, 50 pahala. Karena salat duduk separuh berdiri. Kalau dia baca Quran di luar salat tapi dalam keadaan wudu, setiap satu huruf 25 pahalanya. 25 pahala. Kalau dia baca Quran di luar salat tanpa berwudu, setiap satu huruf 10 pahala. Nah, itulah 4 macam, 150, 25, 10. Pilih aja lah gitu. Nang hendak 10 ringkas kada berwuduan bacanya. Nang hendak 25 wudu, nang hendak 50 salat. Salatnya dalam keadaan duduk salat sunnah. Salat duha duduk baca. Sajus baca Quran duduk salat. Ayo sunnah. Tidak apa-apa ya. Tapi setiap satu pahala satu huruf 50. Berdiri perjuangannya berat sikit. Nah, setiap satu huruf 100 pahalanya. Ya, pasti. Uang apa tadi? Awil hadis saja aku melakukan nawaitu istibahati qiraatil hadis, tidak sah. Saja aku mengharuskan untuk membaca hadis. Orang baca hadis boleh ada wudu. Wa kaduli masjidin nawaitu istibahata dukhuli masjid. Saja aku melakukan yang mengharuskan masuk ke masjid. Salah niatnya tidak sah. Orang masuk ke masjid itu kan wudu ya. Cuman terikat sembahyang sunat, terikat sembahyang karena tidak berwudu. Nah, atau nawaitu istibahata ziyarati qabrin, saja aku melakukan yang mengharuskan ziarah kubur. Sah wudunya? Tidak sah. Karena orang ziarah kubur itu ada wajib wudu. Nah, jadi sesuatu yang disunatkan, niatnya untuk sesuatu yang disunatkan tidak sah wudunya. Orang ziarah kubur itu sunat wudu, cuma tidak wajib. Orang baca Quran sunat wudu, cuma tidak wajib. Makanya tidak sah niat. Nawaitu istibahata di qiraatil Quran, saja aku melakukan yang mengharuskan membaca Quran. Niat wudunya tidak sah. Nawaitu istibahata di ziyaratil qabrin, saja aku melakukan yang mengharuskan ziarah kubur, tidak sah wudunya. Kenapa? Ziarah kubur boleh aja kada wudu, cuma sunat berwudu. Wal aslu bi wujubun niyati, dan asal pada wajib niat dalilnya innamal a'malu bin niyati. Ai innama sihatuha lah, artinya hanya saja di bawah dengan ada hasrin itu pembatas. Hanya saja segala amal itu menurut niatnya. Innama sihatuha artinya sahnya. La kamal bukan kesempurnaannya, sahnya niat. Amal apa saja 90% amal itu berhajat kepada niat. 90% amal itu berhajat kepada niat. Ya, apa semuanya. Ya, cuman 10% cuman ada amal itu kada berhajat kepada niat. Ya, insyaallah nolong orang ada berhajat kepada niat, lagi nolong orang. Lah, nolong apa? Bukan apa saja insyaallah pahala. Ya, apa semuanya ya. Walaupun kena berniat. Nah, kalau aku pakai pas orang bawakan barang pun sam niat saja aku bukan barang orang. Ada palu berniatan itu angkat ke bawah ada berapa. Ya, nolong itu ada palu berniat apa semuanya ya. Ya. Baca salawat. Baca salawat tuh ada berniatan apa baca salawat itu dapat pahala apa semuanya. Ya, apa semuanya. Cuman amal yang wajib ya, salat, wudu, apa haji, puasa, semuanya itu lah sahnya adalah dengan niat. Wa yajibu qarna, dan wajib menyempurnakannya inda awali ghasli juz'in
min wajhi falau falanaha bisnani wallahu a'lam. Nah, kita lah sudah masuk waktu isyraq ya. Dalam sebuah hadis, man shallal fajra bi jama'atin, barang siapa salat subuh berjamaah, summa qa'ada, kemudian dia duduk, yazkurullah, berzikir kepada Allah. Kita masuk berzikir kepada Allah hatta tatlu'a syams, sampai terbit fajar. Alhamdulillah terbit begarta sampai matahari. Summa shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat. Kita sebentar lagi salat 2 rakaat. Kana lahu ajri hajatin wa umratin tamatin, adalah baginya mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah yang sempurna ya Rasulullah. Hadisnya itu sahih. Jadi kita rugi namun sudah kita nenek pas kadang sembahyang isya namanya. Nah, yang ada mengatakan rugi membiarkan pahalanya seperti haji dan umrah buat. Nih lepas ini kita sebelum tapi belum mudik nih. Bukan karena syaratnya salat subuhnya berjamaah. Kemudian dia tidak keluar dari masjid. Ya, masjid apa lah, sama ada mendengarkan tausiah, sama ada berzikir la ilaha sampai terbit matahari. Dan terbit matahari, naik sepanggalan baru ia salat 2 rakaat. Maka ya Rasulullah, kana lahu ka ajri hajatin wa umratin, baginya mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah tamatin, yang sempurna, haji yang sempurna, umrah yang sempurna. Maka sengaja sepengajian saya sampaikan ke waktu isyraq supaya jangan keluaran. Kita tahu kita hendak keluar sembahyang dulu, namun lakas bermandak belum masuk lagi isyraq, belum terbit matahari, belum masuk lagi. Jadi pengajian saya subuh rata-rata sampai terbit matahari. Jadi namun merasa kelambatan, ada tujuan kita hendak melaksanakan salat isyraq, jangan boleh rugi kita meninggalkan pahala seperti pahala haji. Banyak bosnya tahunnya orang terikat naik haji tadi maksudnya. Itu dulu yang mudah-mudahan lah amun boleh kemana mau lagi ya. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa fahma wa hidayatan wa tawfiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Kalau waktu syuruknya hendak katanya waktu syuruk bila masuk waktu maghrib bila masuknya waktunya jam 5 belum jam 6 masuk maghrib dah. Maghrib belum jam berapa sekarang waktu maghrib? Itu waktu syuruk, artinya waktu terbit matahari. Nah, tambah lagi 5 menit kali batalnya kita sembahyang isyraq. Makanya ini kan jam 6 udah lewat, masuklah isyraqnya. Nah, kalau jam 5 belum tadi dikhawatirkan sorok baru. Sorok itu waktu terbit. Waktu pas timbul matahari itu haram sembahyang sana. Ya, nah, jadi sudah naik 5 menit sudah lepas sorok timbul tak apa ya lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.